Maka manfaat satu-satunya kita berziarah kubur adalah kita sadar bahwa kita akan seperti mereka. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, kita akan bernasib seperti mereka. Dan ketika kita sudah bernasib seperti mereka, maka sudah tidak ada gunanya lagi. Dari mulai pangkat, jabatan, gaji besar, kedudukan, kehormatan, ini itu sudah tidak ada gunanya. Nanti akan dibawakan oleh beliau, ikut sebentar. Apanya? Hartanya, keluarganya. Yang mengikutikan tiga, kata Nabi SAW. Nanti akan dibawakan oleh beliau, idma'ul mayyita salasatun. Yang akan ikut mengantar mayat ke kubur itu tiga. Hartanya, keluarganya, dan apa? Dan amalnya. Tiga-tiganya ikut ke kuburan. Tapi yang sayang yang dua balik lagi. Yang dua tidak bertahan lama. Yang dua mungkin setengah jam di situ udah kelamaan. Paling 10 menit, 15 menit. Pulang lagi. Ya. Mobilnya ikut, motornya ikut. Mobil mewahnya ikut ke kuburan. Keluarganya semuanya ikut. Tapi sayang balik lagi. Pulang lagi. Yang tidak balik lagi, yang menemani dia terus di alam kubur apanya? Cuman amalnya saja. Maka bodoh sekali dan rugi sekali kalau kita membesar-besarkan, membangga-banggakan, mengandalkan yang dua tadi. Keluarga dan harta. Karena balik lagi. Apalagi yang tidak ikut sama sekali seperti gaji misalnya, pangkat, kehormatan misalnya, kan gak ikut sama sekali. Ya, kata Nabi cuman harta dengan keluarga tadi. Balik lagi. Yang tidak balik lagi, yang setia menemani sampai kelak hari kebangkitan, hanya amal. Maka orang yang pintar, yang cerdas adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar, orang cerdas adalah yang selalu ketika dia beramal, dia bertanya, ini ada gunanya untuk nanti setelah mati? Ini ada manfaatnya untuk hari kemudian? Ini bisa menemani saya ketika keluarga dan harta saya pulang lagi ke rumah? Cerdas dia. Pintar dia. Maka sebaliknya, orang yang hanya berpikir ini untuk dunia saya, gaji saya, kehormatan saya, pangkat saya, jabatan saya, bodoh dia. Maka jangan kita jadi orang yang bodoh, jadilah orang yang cerdas. Ya, apapun yang kita lakukan setiap hari, ada manfaatnya nih nanti di akhirat. Ada manfaatnya nanti setelah aku mati. Cerdas. Berarti taulah kita berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian, berbanyak-banyak masalah apa? Dunia. Ya. Bukan berbanyak-banyak masalah akhirat. Dan lalai yang dimaksud di sini adalah lalai dari akhirat. Bukan lalai dari kesehatan, lalai dari menjaga badannya, gizinya, tidak. Karena umumnya orang yang banyak harta dalam hal kesehatan, dia perhatian. Gizinya terpenuhi, olahraganya ini, itu, diperhatikan. Berarti dia lalai dari apa? Dari lalai dengan sesuatu yang pasti. Aneh kan, bodoh kan? Sesuatu yang pasti, lalai. Kecuali kalau nggak pasti. Lebih bodoh lagi, yang tidak pasti malah dia rencanakan luar biasa. Dia rencanakan bagaimana kehidupan hari tua nanti.
Dia rencanakan bagaimana setelah dia pensiun nanti. Dia rencanakan bagaimana kalau dia punya mantu, punya cucu dan seterusnya. Dia rencanakan. Padahal itu belum tentu. Belum tentu terjadi. Hari tua, momong cucu, punya mantu dan seterusnya, pensiun dan seterusnya. Belum tentu terjadi. Berapa banyak sudah belum pensiun, sudah mati. Belum tua, sudah mati. Belum nimang cucu, sudah mati. Berapa banyak ini? Dia mati-matian mempersiapkan itu. Sementara yang pasti terjadi, tidak mungkin batal, tidak mungkin enggak, malah dia tidak mempersiapkan. Apa? Mati. Gampang sekali sebetulnya kalau kita tidak ditipu oleh setan. Kalau kita tidak ditalbis oleh iblis, insya Allah mudah. Tapi berhubung ada setan, ada iblis, menjadi sulit bagi kita. Setan iblis terus mengingatkan kita, menakut-nakut kita, kalau anak cucumu miskin bagaimana? Kalau masa depanmu suram bagaimana? Kalau anak-anakmu dipesantrenkan nanti gimana masa depannya? Keluar pesantren jadi apa? Santri jadi apa? Ngajar paling seberapa? Coba kalau insinyur, kalau dokter. Gitu. Ini setan ya'idukumul faqr. Menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, dengan dunia. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan setan. Apa? Menakut-nakuti kaum muslimin dengan dunia. Hati-hati. Masa depan kaum muslimin di dunia ini. Anak-anak kaum muslimin harus bagus kerjaannya. Anak-anak kita harus bagus masa depannya. Kalau tidak, nanti begini, nakut-nakuti. Dengan penyakit, dengan virus, dengan ini ditakut-takuti. Ini tidak baik. Ini langkah setan. Yang bukan setan bagaimana? Takut-takutilah kaum muslimin, anak-anak kita, jamaah kita dengan neraka, dengan siksa kubur, dengan mizan, dengan sirat. Apakah ketika kita mendatangi haud akan dipersilahkan minum oleh Nabi atau malah diusir? Apakah ketika kita melewati sirat selamat sampai ujung, sampai surga, atau terkait dengan kalalib dibantingkan ke jahanam? Apakah ketika nanti amal kita ditimbang, berat kebaikannya atau justru berat keburukan kita? Apakah 3 pertanyaan mungkar dan nakir nanti bisa kita jawab? Apakah tidak ada pukulan di antara 2 telinga kita di ubun-ubun kita? Yang seandainya gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, hancur gunung Uhud. Nah, ini kalau mau menakut-nakuti kaum muslimin. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Mereka tidak pernah menakut-nakuti dengan politik, keadaan ekonomi, tidak. Mal faqara ahsya alaikum, kata Nabi. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap diri kalian. Tapi justru yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah terhamparnya kehidupan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba meraih dunia. Sebagaimana orang-orang dulu berlomba-lomba. Fa'ahlakatkum kama tuhlikukum. Kama tuhlikukum. Lalu kalian semua binasa. Sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Gara-gara berlomba harta, berebut dunia. Itu dakwah Nabi SAW. Menakut-nakuti, awas pemimpin kita bagaimana si ini sudah merajalela PKI begini. Ini bukan dakwah. Dakwah tidak menakut-nakuti seperti itu. Ya. Dakwah menakut-nakuti dengan akil. Ya. Seandainya orang kafir berkuasa di negeri kita, di negeri Indonesia ini, lalu dia membantai kaum muslimin, apa yang mati? Mati syahid. Takut-takutilah dengan akhirat. Jangan menakut-nakuti dengan kehidupan dunia.
Kita melihat dunianya saja. Seperti saudara-saudara kita yang dibantai oleh tentara Bashar di Syria misalnya. Kita melihat itu sebagai musibah yang luar biasa, kita tidak tahu. Barangkali saudara-saudara kita yang dibantai oleh tentara Bashar hari ini sedang tersenyum. Ya, sedang seperti burung hijau bertebangan dari satu dahan ke dahan lain. Mati syahid misalnya. Kita nggak tahu. Dunia ini kecil. Walaupun berakhir dengan pembantaian. Kecil sekali dunia ini. Yang penting bahagia akhirat kita.